Gimana jadinya kalau sebuah kementerian terang-terangan melawan keputusan mahkamah tertinggi di negara ini, bahkan sampai berani melangkahi wewenang presiden? Ini bukan cerita film loh, tapi ini adalah konflik nyata yang terjadi di jantung sistem kesehatan kita. Sebuah pertarungan yang mempertaruhkan nasib profesi dokter dan, yang paling penting, keselamatan kita semua sebagai pasien. Nah ini dia, tuduhannya nggak main-main. Kementerian Kesehatan dituding mengangkangi hak konstitusional presiden. Ini sebuah langkah yang bukan cuma menentang Mahkamah Konstitusi, tapi juga hierarki tertinggi di pemerintahan. Kok bisa ya perseteruan sebesar ini terjadi di sektor sepenting kesehatan? Oke, untuk ngerti duduk perkaranya, kita harus kenalan dulu sama satu lembaga yang mungkin namanya jarang kita dengar, tapi perannya luar biasa penting. Namanya Kolegium Kedokteran. Dan lembaga inilah yang jadi pusat rebutan sengit antara pemerintah dan para dokter. Jadi intinya gini, siapapun yang mengendalikan kolegium, dialah yang pada dasarnya mengendalikan standar mutu setiap dokter di Indonesia. Mereka ini ibaratnya penjaga gawang yang nentuin siapa yang layak dan kompeten untuk merawat kita dan keluarga kita. Penting banget kan? Padahal Mahkamah Konstitusi itu keputusannya udah final, kolegium harus independen, titik, gak boleh ada campur tangan pemerintah. Tapi Kementerian Kesehatan malah menolak, mereka justru bikin versi tandingan, dan lucunya mereka minta kolegium versi mereka ini diperintahkan untuk jadi independen. Aneh kan? Jadi ini pertarungan soal independensi profesi versus kendali dari pemerintah. Dan jangan salah ya, perebutan kekuasaan ini bukan cuma sekedar drama politik di Jakarta. Dampaknya itu langsung ke kita, keselamatan pasien. Ironisnya, semua ini berawal dari niat yang kelihatannya baik, pengadaan besar-besaran alat-alat medis canggih buat rumah sakit kita. Jadi gimana ceritanya? Oke, Kemenkes memulai sebuah proyek yang super ambisius. Belanja berbagai alat medis canggih untuk disebar ke seluruh Indonesia. Teorinya sih bagus banget ya, ini terobosan. Tapi justru disinilah masalah besarnya dimulai. Rencananya itu masif. Ada 514 rumah sakit di seluruh Indonesia yang mau dilengkapi alat-alat mahal ini yang dananya dari pinjaman triliunan rupiah dari Bank Dunia. Tapi ada satu pertanyaan penting yang kayaknya terlewat. Siapa yang bakal ngoperasiin semua mesin canggih ini? Nah, solusi dari Kemenkes ini jujur kontroversial banget. Mereka mempercepat pelatihan secara drastis, yang akhirnya menciptakan apa yang disebut para kritikus sebagai spesialis jalan pintas. Alatnya canggih, tapi proses buat nyiapin ahlinya malah dipangkas abis-habisan. Ini kan resep untuk sebuah bencana. Biar kebayang separah apa pangkasnya, kita lihat perbandingannya. Fellowship jantung yang standarnya itu minimal 1 tahun, dipotong jadi cuma 6 bulan. Gila kan? Yang lebih parah lagi, pelatihan untuk operasi otak yang super rumit cuma 2 hari. Hasilnya fatal. Di satu daerah, 60% diagnosis USG dari tenaga medis hasil pelatihan singkat ini ternyata salah. Coba bayangkan apa dampaknya buat para pasien. Semua kebijakan yang sangat berisiko ini akhirnya bikin kita bertanya-tanya. Sebenarnya apa sih tujuan akhirnya? Apakah ini semua beneran buat pelayanan publik? Atau jangan-jangan ada pergeseran besar menuju industrialisasi kesehatan? Dan tanda-tandanya tuh udah kelihatan jelas banget. Rumah sakit milik negara sekarang dikasih target pendapatan sampai triliunan rupiah. Kinerja dokter diukur dari berapa banyak uang yang dihasilkan, bukan dari kesembuhan pasien. Di satu sisi investasi besar-besaran untuk wisata kesehatan, tapi di sisi lain pasien BPJS harus antri sampai 15 bulan cuma buat dapat kamar rawat inap. Kelihatan kan prioritasnya kemana? Oke, jadi mari kita rangkum. Ada 3 tuduhan utama yang muncul dari semua kekisruhan ini, dan semuanya benar-benar bikin khawatir. Ini bukan lagi soal beda pendapat, tapi udah menyangkut hukum, keselamatan, dan bahkan potensi kerugian negara. Jadi, inilah inti masalahnya. Pertama, pembangkangan terang-terangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua, keselamatan publik yang dipertaruhkan dengan adanya dokter jalan pintas. Dan ketiga, ada aroma potensi korupsi di pengadaan alat triliunan rupiah yang sekarang bahkan sudah jadi perhatian KPK. Kita sudah lihat konflik hukumnya, konsekuensi medisnya, sampai motif industrinya. Sekarang, tinggal satu pertanyaan paling penting yang tersisa. Siapa yang harusnya bertanggung jawab atas semua ini? Ini bukan pertanyaan buat para politisi aja. Ini pertanyaan soal akuntabilitas kepada kita semua, masyarakat. Karena keputusan yang mereka ambil di atas sana, itu akan menentukan kualitas dokter yang merawat kita, nasib uang pajak kita, dan arah masa depan sistem kesehatan seluruh bangsa ini. Ini adalah suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Pernyataan yang keras banget ya, tapi ini mengingatkan kita kalau di balik semua perdebatan hukum dan politik ini, taruhannya adalah nyawa manusia.
Jadi pertanyaannya tetap sama, siapa yang akan memastikan keadilan dan keselamatan kita semua benar-benar ditegakkan?